Halo semuanya, selamat datang di video kami. Kenalkan, nama saya Fadil. Hari ini kami akan membahas tentang pentingnya menjaga etika dalam penggunaan media sosial. Dan di sini saya bersama teman-teman yang lain, ada David, ada Nashwa, ada Rizky, dan Handika. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad David Gunawan. Halo, perkenalkan, nama saya Naswa. Halo, saya Rizky. Halo, saya Handika. Nah, itu dia beberapa narasumber kita. Sebelum masuk ke pembahasan, pertama-tama saya ingin bertanya, apa sih yang dimaksud dengan etika bermedia sosial? Nah, secara umum, etika ini mencakup bagaimana kita berperilaku di dunia maya, khususnya sebagai seorang profesional IT. Media sosial adalah ruang lingkup publik, jadi penting untuk kita memikirkan dampak dari apa yang kita lakukan. Contohnya, pernah ada seseorang karyawan dipecat karena komentar yang tidak pantas di media sosial. Nah, hal inilah menyebabkan kita harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Selain itu, ada beberapa tanggung jawab penting bagi para profesional IT di media sosial, seperti menjaga privasi data, tidak menyebarkan informasi palsu, dan menghormati hak kekayaan intelektual. Kita juga harus menyadari bahwa jejak digital kita itu bisa berdampak panjang. Nah, sebagai contoh praktik etika yang baik, menurut David, seorang profesional IT itu harus seperti apa? Sebagai profesional TI, saya selalu berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Dan saya biasanya membagikan artikel atau tutorial yang bermanfaat dan selalu memberikan kredit kepada penulis aslinya. Karena ini penting untuk menghargai hak kekayaan intelektual orang lain. Nah, betul sekali David. Memberikan kredit itu adalah bagian dari etika yang baik di dunia digital. Selain itu, David juga selalu menjaga privasi data pribadinya dan data rekan kerjanya saat memposting sesuatu. Iya, misalnya, saya tidak pernah membagikan informasi terkait pekerjaan tanpa izin dari perusahaan, dan saya juga selalu memastikan bahwa gambar yang saya gunakan itu berlisensi atau bebas digunakan. Tapi saya pernah lihat beberapa orang yang gak begitu peduli dengan etika di media sosial. Mereka dengan sembarangan membagikan informasi sensitif tanpa mikirin dampak ke depannya. Bahkan saya juga pernah menggunakan gambar dari internet tanpa tahu apakah gambar itu berhak cipta atau tidak. Nah, itu adalah pelanggaran etika yang cukup serius, Naswa. Menggunakan gambar tanpa izin bisa berujung pada pelanggaran hak cipta. Contohnya, ketika kita menggunakan gambar, video, atau data yang akan digunakan di media sosial kita, tetapi kita tidak mencantumkan sumber aslinya, maka kita bisa terkena pelanggaran hak cipta. Dan membagikan informasi sensitif bisa menyebabkan masalah hukum, dan kita sendiri yang dirugikan. Contohnya, KTP kita tersebar, bisa disalahgunakan orang lain, seperti pinjaman online, mendaftar aplikasi yang memerlukan verifikasi KTP, dan mendaftar SIM card baru. Setidaknya itu bisa merusak reputasi pribadi kita sendiri. Oh begitu, saya paham sekarang. Dampaknya ternyata bisa sangat besar ya, seperti kehilangan kepercayaan dari klien atau rekan kerja. Sebagai seorang ahli keamanan cyber, saya ingin menambahkan bahwa penjagaan etika di media sosial tidak hanya soal apa yang kita posting, tetapi juga soal bagaimana kita melindungi data kita. Misalnya selalu gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan autentikasi 2 faktor. Selain itu, waspadai email atau pesan yang mencurigakan yang bisa jadi upaya phishing untuk mencuri informasi pribadi kita. Keamanan di media sosial adalah bagian dari etika yang tidak boleh diabaikan. Baiklah, terima kasih kepada semua narasumber kita yang telah memberikan penjelasannya. Sebelum kita mengakhiri video ini, mari kita dengarkan pendapat terakhir dari kalian semua. Handika, apakah yang ingin kamu sampaikan sebagai penutup? Terima kasih Fadil, saya rasa penting untuk diingatkan bahwa etika di media sosial tidak hanya tentang menjaga reputasi pribadi,
tetapi juga menjaga hubungan profesional. Kita harus selalu sadar bahwa setiap posting, komentar, atau share yang kita lakukan adalah cerminan dari diri kita sendiri. Kita sebagai profesional IT, saya selalu berhati-hati dalam memberikan komentar, membagikan konten yang bermanfaat, dan menghormati hak cipta. Tindakan kecil ini bisa berdampak besar pada cara kita dipandang oleh rekan kerja dan komunitas. Baik Handika, itu adalah penjelasan yang sangat bagus. Nah, kalau untuk Naswa, apakah ada yang ingin kamu tambahkan? Ya, saya setuju dengan Handika. Dari pengalaman pribadi saya sadar bahwa di dunia digital, setiap langkah yang kita lakukan memiliki konsekuensi jangka panjang. Saya belajar bahwa lebih baik berhati-hati dari awal, terutama dalam hal penggunaan konten yang memiliki hak cipta. Etika di media sosial juga berarti kita harus bijak dalam berinteraksi dan memperlakukan informasi dengan tanggung jawab. Dengan mematuhi etika, kita dapat menjaga kepercayaan orang lain, baik itu klien, rekan kerja, atau bahkan audiens kita. Nah, betul sekali tuh Naswa. Dan menurut David, bagaimana? Etika di media sosial bagi profesional IT itu bukanlah hal yang bisa diabaikan. Setiap postingan atau komentar kita adalah representasi dari kemampuan dan integritas profesional kita. Jadi saya selalu mengingatkan diri saya sendiri untuk memverifikasi informasi sebelum membagikannya, memberikan kredit kepada sumber asli, dan selalu menjaga privasi. Saya percaya dengan cara ini kita bisa membantu menciptakan ekosistem digital yang lebih positif dan profesional. Terima kasih David, itu sangat jelas dan tepat. Sekarang mari kita dengarkan dari pendapat terakhir kita, yaitu dari Rizky. Bagaimana menurut Rizky? Sebagai seseorang yang berfokus pada keamanan, saya mau mengingatkan kembali nih kepada kalian. Pentingnya melindungi data pribadi dan profesional dalam menggunakan media sosial. Selain itu, sebagai profesional IT, kita memiliki tanggung jawab untuk melindungi tidak hanya data kita sendiri, tetapi juga data klien atau rekan kerja yang sifatnya privasi yang mereka miliki mungkin berada di bawah pengawasan kita. Etika di media sosial dan keamanan digital saling berkaitan, jadi jangan pernah abaikan keduanya ya. Wah Rizky, itu pandangan yang sangat relevan sih. Saya rasa diskusi kita hari ini telah memberikan gambar yang cukup jelas tentang bagaimana seharusnya kita sebagai profesional IT berperilaku di dunia digital. Nah, etika di media sosial adalah salah satu fondasi penting dalam menjaga reputasi kepercayaan. Terima kasih kepada David, Naswa, Rizky, dan Handika atas pandangan dan pengalaman yang telah mereka sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi semua yang menonton. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Sampai ketemu lagi.